Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalani setiap urusan. Berjumpa lagi bersama saya, Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci, dalam salah satu program unggulan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas. Baik, adik-adik, hari ini kita akan menyimak pembahasan latihan soal-soal untuk tes kemampuan akademik atau TKA Bahasa Indonesia Wajib, khususnya pada materi huruf kapital. Sebelum kita masuk ke bentuk soal huruf kapital, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu apa saja sih penulisan huruf kapital. Jadi, huruf kapital itu kan selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya misalnya huruf kapital selalu digunakan pada awal kalimat. Ketika adik-adik menulis sebuah kalimat, jadi yang pertama digunakan pada awal kalimat. Nah, misalnya saya membuat kue. Oke. Nah, yang kakak maksud awal kalimat yang ini. Kemudian aturan lain huruf kalimat. Yang kedua digunakan pada awal penulisan nama orang atau julukan. Nama orang, misalnya Andi dan Anita. Oke, Andi dan Anita. Yang ini. Kemudian bagaimana dengan julukan? Kalau julukan, misalnya anak perempuan itu dijuluki sebagai kutu buku. Jadi huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, aturan lain dari huruf kapital yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama, nama bangsa, kemudian nama bahasa, nama suku, dan aksara. Jadi, yang menggunakan huruf kapital yaitu hanya nama jenisnya saja, nama bangsanya, misalnya bangsa Indonesia. Jadi, kalau berada di awal kalimat, penulisannya seperti ini. Bangsa. Yang kapital hanya nama jenis bangsanya saja, nama bangsanya. Kemudian kalau misalnya nama bahasa Belanda, oke. Terus kalau misalnya nama suku, berarti S-nya kecil, yang kapital nama sukunya, misalnya suku Bugis. Nah, ini 3 aturan huruf kapital, masih ada, oke, masih ada. Aturan lain dari huruf kapital, kalau misalnya contohnya digunakan dalam aksara ya, adik-adik saya kasih dulu contoh. Yang dalam aksara, misalnya, jadi penulisannya seperti ini. Aksara Kaganga. Oke, jadi yang kapital hanya nama aksaranya saja. Kemudian, aturan lain dari huruf kapital itu digunakan dalam huruf pertama. Nama apa? Berarti nama tahun. Kemudian ada nama bulan, nama hari raya, atau hari besar. Oke. Contohnya, misalnya tahun Masehi, berarti yang kapital itu hanya nama
tahunnya saja. Bagaimana dengan bulan? Saya lahir pada bulan, misalnya pada bulan Maret. Berarti yang kapital hanya nama bulannya saja, huruf pertama pada nama bulan. Hari, hari Kamis. Oke. Ini kemudian kalau misalnya hari raya atau hari besar, misalnya hari Natal. Hari Natal seperti ini atau hari Lebaran. Hari Lebaran berarti penulisannya seperti ini. Oke. Ini kalau digunakan dalam penulisan nama tahun, bulan, hari raya, atau hari besar. Tetapi ketika kembali ke awal kalimat, otomatis yang ini harus menggunakan huruf kapital ketika berada di awal kalimat. Nah, aturan lain huruf kapital masih ada. Huruf kapital digunakan dalam apa? Dalam penulisan geografi. Nama geografi atau tempat ya, kita kenalnya dengan tempat. Misalnya, Kak hapus dulu yang ini. Misalnya nama tempat, Amerika Serikat. Oke. Amerika menggunakan huruf kapital. Bagaimana kalau misalnya dibuat dalam kalimat, kalimatnya seperti ini. Andi bermain di pantai. Bagaimana penulisan kata pantai? Apakah huruf P-nya ini menggunakan huruf kapital atau tidak? Jadi ada aturannya. Ketika nama geografi ini diikuti oleh nama diri, maka penulisannya huruf kapital. Ini kan pantai. Misalnya kalau kakak tambahkan Andi bermain di Pantai Losari. Jadi seperti ini. Pantai Losari. Ini menggunakan huruf kapital, ini huruf kapital. Kenapa berbeda dengan yang di atas? Jadi sederhananya seperti ini saja. Ketika bentuknya masih umum, ini kan pantai. Pantai masih bentuk umum. Umum artinya pantai itu luas. Pantai mana dulu yang dituju atau pantai mana dulu yang dimaksud. Nah, sedangkan yang ini di bawah, Pantai Losari, ini sudah spesifik. Ada nama pantainya di belakang, makanya menggunakan huruf kapital. Ini berlaku juga untuk penulisan. Untuk penulisan waduk, sungai, penulisan selat, penulisan desa, kabupaten, kelurahan, kota. Misalnya saya lahir di kota Makassar, berarti tulisannya seperti ini. Di kota Makassar. Oke. Jadi penulisannya huruf kapital. Bagaimana kalau misalnya Kak, saya sedang berkunjung ke kota. Saya sedang berkunjung ke kota, berarti penulisannya kecil, tidak menggunakan huruf kapital karena ini bentuknya masih umum. Kota yang dimaksud itu belum kata kota yang dimaksud di sini tidak spesifik, kota mana dulu yang dituju. Nah, ada pengecualiannya. Ketika nama geografi sebagai nama jenis, misalnya kan adik-adik pasti pernah mendengar kata ini, misalnya jeruk Bali. Oke, bagaimana dengan penulisan jeruk Bali? Apakah penulisannya kapital seperti ini? Jeruk Bali atau penulisannya non kapital. Jadi aturan yang ini yang di sini tidak berlaku ketika digunakan dalam penulisan nama jenis. Jeruk Bali penulisannya harus menggunakan huruf kecil saja. Berarti seperti ini, jeruk Bali. Karena ini merupakan nama jenis jeruk. Bagaimana dengan penulisannya? Misalnya apel Malang, berarti apel Malang, ini nama jenis apel. Gula Jawa, sama, ini juga merupakan nama jenis. Kunci Inggris juga merupakan nama jenis. Oke, sorry. Jadi,
kunci Inggris bukan berarti kunci yang berasal dari Inggris, bukan ya, ini hanya nama jenis kunci. Ketika menggunakan nama jenis berarti penulisannya yaitu non-kapital. Oke. Tetapi ketika menunjukkan asal daerah itu beda lagi penulisannya. Kalau asal daerah, contohnya, misalnya seperti ini. Oke. Drama Korea. Bagaimana penulisannya drama Korea? Apakah menggunakan huruf kapital? Nah, Kak, kenapa yang nama jenis itu ditulis non-kapital, sedangkan drama Korea yang huruf K-nya menggunakan huruf kapital? Ini berbeda ya aturannya. Kalau yang di sana tadi kakak ulang, kalau yang di sana itu merupakan nama jenis, jeruk bali, apel malang, gula jawa, dan kunci Inggris. Sedangkan drama Korea ini artinya drama yang berasal dari Korea. Jadi asal. Oke. Sama, batik Cirebon. Batik atau misalnya coto Makassar. Itu kan juga termasuk ya, begini. Coto. Oke. Tulisannya huruf kapital karena menunjukkan asal daerah atau asal dari, berasal dari. Kemudian ada lagi aturan penulisan huruf kapital yang biasanya sering muncul, yaitu huruf kapital digunakan dalam penulisan nama gelar. Oke, nama gelar, kemudian jabatan dan profesi. Tetapi ketika diikuti nama diri atau dipakai dalam sapaan. Ini ada pengecualiannya ya. Ketika diikuti oleh nama diri atau dipakai dalam unsur sapaan. Maksudnya bagaimana? Misalnya, kakak kasih contoh. Kalau yang dipakai dalam sapaan, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Oke, berarti ini menggunakan huruf kapital karena ini dipakai sebagai sapaan. Bagaimana kalau misalnya yang diikuti nama diri? Ayahnya adalah ayahnya seorang gubernur. Nah, kalau penulisannya seperti ini, apakah ada yang salah penulisan huruf kapitalnya? Ada. Di sini, gubernur kan merupakan nama jabatan, tetapi seharusnya penulisannya menggunakan non-kapital atau huruf kecil. Kenapa? Karena tidak diikuti nama diri atau nama orang. Kecuali ketika diikuti nama orang, baru menggunakan huruf kapital. Misalnya, gubernur provinsi. Ada di belakangnya, baru menggunakan huruf kapital. Sama dengan presiden ya. Presiden Prabowo. Nah, ini menggunakan huruf kapital karena ada nama orangnya yang di belakang. Ketika hanya kata presiden saja, misalnya tamunya adalah seorang presiden, berarti presidennya P-nya menggunakan huruf kecil. Jadi sudah termasuk nama gelar ya. Gelar itu kan bisa gelar keagamaan, gelar akademik. Kalau gelar keagamaan itu yang ada penggunaan kata haji. Kalau misalnya dia baru berangkat haji, berarti huruf H-nya itu penulisannya kecil. Karena kalau misalnya kecuali di belakang itu ada nama dirinya, baru huruf H-nya menggunakan huruf kapital. Seperti ini. Haji. Oke. Ini penulisannya tepat karena di belakang itu diikuti nama orang. Nah, sekarang sebenarnya aturan huruf kapital itu banyak sekali, cuman kakak hanya jelaskan huruf kapital atau aturan huruf kapital yang pernah muncul dalam TKA ya.
Nah, sekarang kita pindah ke latihan soalnya. Perhatikan, latihan soal yang pertama yang ditanyakan. Kalimat manakah yang penulisan huruf kapitalnya salah? Jadi kita mau cek ada 5 opsi. Perhatikan opsi alfa. Indonesia merupakan negara penghasil kopi Arabica dan Robusta. Jadi adik-adik ini tidak perlu memperhatikan yang di awal kalimat karena pasti ini sudah benar semua penggunaan huruf kapitalnya. Oke. Nah, sekarang kita cek opsi alfa. Tadi kan ada kata yang dikapitalkan itu Arabica dan Robusta. Bagaimana dengan penulisan ini? Yang Arabica dan Robusta. Apakah tepat atau salah? Tadi kakak sudah jelaskan ketika menunjukkan nama jenis. Jeruk Bali, gula Jawa, apel Malang, kunci Inggris. Berarti penulisannya non kapital atau huruf kecil saja. Kopi Arabica, ini kan Arabica dan Robusta termasuk nama jenis kopi. Berarti huruf kapitalnya kurang tepat. Seharusnya ditulis huruf kecil saja. Oke, ini berarti opsi alfa ya. Kalimat dalam opsi alfa yang salah. Bagaimana dengan opsi bravo? Opsi bravo, Perang Dunia Kedua merupakan peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Perhatikan opsi bravo, di sini yang kapital Perang Dunia Kedua. Oke. Nah, seperti yang kakak katakan tadi bahwa aturan huruf kapital itu kan banyak. Termasuk ini, huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama peristiwa sejarah. Kalau menuliskan nama peristiwa sejarah itu huruf pertamanya harus selalu menggunakan huruf kapital. Sama dengan ini, Perang Dunia Kedua, ini kan termasuk nama peristiwa sejarah. Oke, berarti ini sudah tepat huruf kapitalnya. Sekarang kita perhatikan opsi Charlie. Selama masa pandemi, kebun binatang Ragunan di Pasar Minggu ditutup. Oke, ada nama tempat ya, ada kebun binatang Ragunan. Kita cek sampai sini dulu. Bagaimana dengan ini? Ini merupakan nama kebun binatang. Sama dengan yang kakak katakan sebelumnya, nama tempat itu seperti misalnya nama desa. Kalau hanya kata desa saja berarti ditulis menggunakan non kapital. Ketika diikuti nama diri, maka berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Ini sama. Ini kan nama kebun binatang. Kalau hanya ada kata kebun binatang saja, berarti tidak perlu menggunakan huruf kapital. Tetapi karena di belakang itu ada nama dirinya, atau ada nama tempat kebun binatangnya, makanya ini penulisannya sudah tepat. Oke, kebun binatang Ragunan. Nah, ada kata pasar minggu. Oke, pasar minggu. Perhatikan ini. Ini hampir sama alasannya dengan yang kebun binatang tadi. Ini kan nama tempat, pasar nama tempat. Kecuali kalau misalnya kalimatnya kakak ubah, ibu berbelanja ke pasar. Berarti berbelanja di pasar, berarti huruf P pada kata pasar itu non kapital. Tetapi karena dalam kalimat ini ada nama pasarnya di belakang yaitu pasar minggu, berarti memang harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Berarti ini sudah tepat. Nah, sekarang kita cek opsi delta. 6 tahun berlalu, novel Jakarta Sebelum Pagi hadir dengan sampul baru. Berarti ini nama judul. Aturan lain dari huruf kapital itu digunakan untuk penulisan judul. Judul novel, judul karangan, judul buku. Harus selalu menggunakan huruf kapital. Yang huruf kapital yang mana saja? Hanya huruf pertama. Huruf pertama pada setiap kata menggunakan huruf kapital. Tetapi ada pengecualiannya, kecuali ada kata tugas. Kata tugas itu yang dimaksud misalnya ada konjungsi atau preposisi. Konjungsi pasti adik-adik sudah tahu lah. Konjungsi itu kata hubung atau kata sambung, preposisi kata depan. Yang termasuk preposisi dan konjungsi, nanti kita bahas materinya lebih spesifik. Jadi kakak jelaskan saja yang mana konjungsi dan preposisi. Kalau konjungsi itu masuk, ada kata yang, dengan, itu masuk konjungsi. Kalau preposisi ada di, ke, dari. Seperti ini, kata di, ini merupakan preposisi ya. Nah, kan tadi kakak bilang, huruf pertama setiap kata itu menggunakan huruf kapital. Perhatikan ini, Jakarta, ini kan huruf pertama, sebelum pagi. Berarti ini sudah tepat,
Ini sudah tepat. Bagaimana dengan sebelum? Apakah mau diubah penulisannya menggunakan huruf kapital atau tidak? Jadi ini juga sudah tepat. Kenapa sebelum ditulis non kapital? Karena sebelum itu masuk kata tugas atau masuk dalam konjungsi atau kata hubung atau kata sambung. Berarti ini penulisan judulnya sudah tepat, judul novel. Sekarang kita cek opsi error. Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah putih. Kepulauan Bangka Belitung, ini nama tempat ya. Jadi penjelasannya itu hampir sama dengan opsi Charlie tadi. Berarti yang ini sudah tepat penulisan huruf kapitalnya. Nah, jadi yang ditanyakan tadi apa? Petunjuk soalnya yang penulisan huruf kapitalnya salah. Berarti jawabannya opsi alfa. Yang salah itu ada pada opsi alfa pada kata kopi Arabica, Arabica dan Robusta yang merupakan nama jenis kopi. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2 yang ditanyakan. Berikut ini penggunaan huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat. Jadi kita mau cek lagi mana penggunaan huruf kapital yang kurang tepat. Perhatikan opsi alfa, kita langsung cek opsi alfa yang salah yang ditanyakan. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Nah, di sini huruf B-nya menggunakan huruf kapital. Bagaimana? Jadi, aturan lain dari huruf kapital. Nanti adik-adik bilang, ternyata masih banyak ya aturan huruf kapital. Iya, aturan huruf kapital itu banyak sekali. Aturan huruf kapital yang lain, huruf kapital itu digunakan pada awal petikan langsung. Ini kan petikan langsung, jadi menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga dipakai pada unsur penunjuk kekerabatan atau sapaan. Ini kan Bapak sebagai sapaan atau penunjuk, unsur penunjuk kekerabatan. Berarti ini sudah tepat. Bravo. Siapakah nama gubernur-gubernur itu? Oke, ini ada penulisan huruf kapital pada kata gubernur. Gubernur itu kan tadi masuk nama jabatan. Kakak tadi bilang ketika nama jabatan diikuti nama diri maka ditulis menggunakan huruf kapital. Tetapi ketika tidak diikuti nama diri penulisannya biasa saja atau huruf kecil. Berarti ini kurang tepat. Charlie, Presiden Jokowi mengunjungi Amerika Serikat. Oke, ini nama jabatan, diikuti nama orang, sudah tepat. Ini nama geografi atau nama tempat, sudah tepat. Delta, Gubernur Jakarta akan mengunjungi desa-desa kecil. Oke, gubernur kan nama jabatan. Tapi di belakang itu ada nama dirinya, berarti ditulis kapital sudah tepat. Desa-desa ini kan nama tempat ya, desa-desa kecil. Cuman kenapa ditulis non kapital? Karena di belakang itu tidak ada nama dirinya, berarti penulisannya sudah tepat. Opsi error, bagaimana dengan opsi error? Saya pergi dulu ini seperti penjelasannya opsi alfa tadi, masuk sebagai unsur kekerabatan, berarti sudah tepat. Yang salah itu ada pada opsi bravo. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3, soal selanjutnya. Kesalahan penulisan huruf kapital terdapat dalam kalimat. Yang ditanyakan masih yang salah. Kita cari yang salah lagi penulisan huruf kapitalnya. Kita cek dari opsi error. Dari opsi error dulu, apakah saudara sudah membaca hari ini? Ada kata saudara. Jadi dalam penulisan huruf kapital itu, aturan penulisan huruf kapital, kata Anda dan kata saudara ini selalu ditulis menggunakan huruf kapital karena ini masuk dalam unsur sapaan. Oke. Jadi ini penulisannya sudah tepat. Kemudian opsi delta, kapal itu berlayar menyeberangi Selat Sunda. Kata selat kan menunjukkan tempat, diikuti nama diri, berarti sudah tepat. Pekerjaan itu dapat Anda lakukan setiap hari. Penulisan kata Anda sepaket dari dengan kata saudara berarti tepat. Bravo, bibiku sikapnya kebelanda-belandaan. Hati-hati, kata kebelanda-belandaan itu tidak menunjukkan tempat atau geografi, berarti penulisannya harus non kapital. Ini sudah tepat. Opsi alfa, ibu membeli pisang Ambon di pasar. Pisang Ambon ini merupakan nama jenis. Nama jenis apa ya? Nama jenis pisang. Makanya penulisannya harus non kapital atau huruf kecil saja. Kecuali ketika kalimatnya saya ubah, ibu membeli pisang di Ambon. Baru huruf A pada kata Ambon itu menggunakan huruf kapital karena menunjukkan tempat. Dan ditanyakan tadi kesalahan, berarti jawabannya opsi alfa.
Kita pindah ke soal berikutnya. Soal berikutnya yang ditanyakan masih huruf kapital, penulisan huruf kapital yang benar. Oke. Kita cari yang benar penulisan huruf kapitalnya. Kita cek dari opsi error. Tahun ini banyak orang kampung saya yang naik haji. Huruf kapital pada kata haji. Yang ini ya. Bagaimana? Apakah sudah tepat atau salah? Jadi kan huruf kapital itu digunakan untuk menuliskan nama gelar, tetapi ketika diikuti nama orang. Ini kan nama gelar haji, gelar keagamaan. Tapi penulisannya salah karena tidak diikuti nama orang atau nama diri. Berarti ini harusnya menggunakan huruf kecil saja. Opsi delta, di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura terdapat Selat Madura. Yang kapital Pulau Jawa, Pulau Madura, Selat Madura. Selat Madura tadi sudah kakak jelaskan di soal sebelumnya. Ini tulisannya sudah benar ya, nama tempat. Nah, ini sama dengan penulisan nama pulau, Dek. Jadi kalau nama tempat itu yang diikuti nama diri ditulis menggunakan huruf kapital. Seperti yang kakak katakan tadi, contohnya nama desa, diikuti ada nama dirinya, Desa Paroto, kabupaten, misalnya kabupaten apa, Kabupaten Sinjai, kelurahan, ada nama kelurahannya. Berarti huruf kapital ini sama. Pulau, penulisan nama tempat, nama pulau, di belakangnya ada Pulau Jawa, kemudian Pulau Madura, berarti sudah tepat. Bagaimana dengan opsi Charlie? Ibuku memiliki suku Mandar. Penulisan nama bahasa, bangsa, suku, aksara yang menggunakan huruf kapital itu hanya namanya saja. Atau maksudnya itu hanya nama bahasanya, nama bangsanya, nama sukunya, nama aksaranya. Berarti S-nya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Yang ini saja yang tepat. Berarti ini salah. Bravo! Menurut statistik, bahasa daerah yang paling banyak pemakaiannya adalah bahasa Jawa. Ada penulisan huruf kapital pada penulisan bahasa. Bahasa, ingat, bahasa, bangsa, suku, aksara, yang kapital hanya nama jenis bahasanya, berarti ini kurang tepat. Harusnya non kapital atau huruf kecil saja. Kita cek opsi alfa, nenek mengajariku bahasa Belanda. Di sini kan seharusnya menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama bahasa. Oke, ini salah juga karena dicari yang tepat. Berarti yang tepat penulisan huruf kapitalnya itu ada pada opsi ada pada opsi delta pada kata Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Selat Madura yang menunjukkan nama tempat yang diikuti nama diri. Baik, itulah tadi contoh soal huruf kapital. Jadi kita sudah menyelesaikan 4 soal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.